Selamat datang di channel YouTube Mood Farm. Video kali ini kita akan membahas tentang daun-daunan yang beracun untuk kambing. Halo, sobat ternak. Kalau kamu sudah mulai beternak kambing, satu hal yang nggak boleh kamu anggap sepele adalah pakan yang aman. Memang, kambing dikenal doyan makan macam-macam, dari rumput, daun-daunan, sampai kulit pisang pun dilahap. Tapi, hati-hati, nggak semua daun itu aman buat mereka. Beberapa jenis daun ternyata bisa beracun untuk kambing. Kalau nggak tahu, bisa-bisa kambing kamu malah sakit, muntah, kembung, atau bahkan mati mendadak. Ngerikan. Tenang. Di video ini, kita bakal bahas tuntas daun-daunan beracun untuk kambing, tanda-tanda keracunan, dan tips aman biar kambing kamu tetap sehat dan happy. Kenapa kambing bisa keracunan daun? Keracunan bisa terjadi karena kambing makan daun beracun secara langsung, apalagi dalam jumlah banyak. Daun yang aman dalam jumlah kecil, tapi beracun kalau terlalu banyak. Daun yang layu atau fermentasi alami justru memicu racun keluar, contohnya daun singkong pahit yang dibiarkan terlalu lama. Daun-daunan yang beracun untuk kambing. Berikut daftar daun yang sebaiknya tidak diberikan atau diberikan dengan hati-hati. 1. Daun singkong pahit cassava. Masalahnya, mengandung asam sianida, HCN, terutama kalau masih segar dan pahit. Gejala keracunan, napas cepat, kejang, bahkan kematian mendadak. Tips, kalau mau kasih daun singkong, pakai yang manis, jemur dulu atau layukan 1 hari sebelum diberikan. Berikut adalah ciri-ciri daun singkong pahit yang harus kalian ketahui. 1. Warna daun. Cenderung lebih tua atau lebih hijau gelap dibandingkan daun singkong manis. Permukaan daun terlihat lebih tebal dan keras. 2. Bentuk daun. Bentuk daun biasanya lebih runcing dan tepi daun bisa tampak lebih kasar. Jumlah lobus bagian jari daun sama seperti varietas lainnya, tapi bentuknya kadang lebih tajam. 3. Aroma daun. Saat diremas, daun singkong pahit mengeluarkan aroma yang lebih tajam atau getir. Ini disebabkan oleh kandungan asam sianida, HCN, yang lebih tinggi. 4. Rasa. Jika dicicipi mentah tidak dianjurkan karena beracun, rasanya sangat pahit dan getir. Singkong pahit harus diolah dengan benar, direbus, direndam, atau difermentasi untuk menghilangkan racunnya. 5. Tanaman dan batang. Batang singkong pahit biasanya berwarna merah keunguan atau gelap. Struktur batang lebih keras dibandingkan singkong manis. 6. Kandungan racun. Daun dan umbi singkong pahit memiliki kandungan HCN asam sianida yang tinggi. Tidak boleh dimakan mentah, karena bisa menyebabkan keracunan. 2. Daun ketapang Terminalia catapa. Lebih besar dari masalahnya, mengandung senyawa tanin tinggi yang bisa mengganggu sistem pencernaan. Gejala, lesu, nafsu makan turun, mencret. Ciri-ciri daun ketapang. 1. Bentuk, lonjong, lebar seperti sendok, meruncing di ujungnya. 2. Ukuran, cukup besar, bisa mencapai 15-25 cm panjang. 3. Warna. Saat muda, hijau segar. Saat tua, berubah warna menjadi kuning, merah, lalu coklat, sebelum gugur. 4. Tekstur, agak tebal dan kaku. 5. Susunan daun, tersusun berselang-seling pada batang. Tips, hindari sebagai pakan harian. Bisa digunakan sesekali dalam jumlah kecil. 3. Daun jarak Jatropha curcas. Lebih besar dari masalahnya, super beracun. Mengandung zat curcin dan porbol ester. Gejala, muntah, diare hebat, dehidrasi, bisa menyebabkan kematian. Tips, jangan pernah diberikan ke kambing, bahkan bagian bijinya pun sangat berbahaya. Ciri-ciri daun jarak. 1. Bentuk, berlekuk-lekuk seperti daun pepaya, biasanya memiliki 3-5 lobus. 2. Ukuran, cukup besar, sekitar 10-20 cm panjangnya. 3. Warna, hijau segar saat muda, bisa menjadi hijau tua saat menua. 4.
Tekstur, agak tebal, permukaan halus atau sedikit berbulu. 5. Aroma, saat diremas, mengeluarkan aroma khas yang agak tajam. Jenis tanaman jarak. Ada dua jenis utama yang dikenal di Indonesia. Jarak pagar, Jatropha curcas paling umum, daunnya banyak digunakan untuk pengobatan luar. Jarak Bali, jarak wulu, Ricinus communis menghasilkan minyak jarak castor oil tapi daunnya juga dimanfaatkan secara tradisional. 4. Daun lamtoro, Lecaena lecocephala. Masalahnya, mengandung mimosin, senyawa yang bisa menyebabkan kerontokan bulu dan mengganggu pertumbuhan. Gejala, rambut rontok, leher bengkak goiter kambing lemas. Tips, bisa diberikan, tapi dalam jumlah terbatas dan dicampur dengan pakan lain. Berikut adalah ciri-ciri daun lamtoro, Lecaena lecocephala, yang bisa kamu kenali dengan mudah. Ciri-ciri daun lamtoro. 1. Bentuk daun majemuk. Daun lamtoro berbentuk majemuk menyirip ganda, mirip daun petai atau petai Cina. Terdiri dari banyak anak daun kecil yang tersusun rapi di kanan-kiri tangkai utama. 2. Ukuran dan struktur. Panjang tangkai daun bisa mencapai 15-25 cm. Setiap anak daun berbentuk lonjong kecil, ukuran sekitar 1-2 cm panjang dan 0,5 cm lebar. Permukaan daun halus dan berwarna hijau muda hingga hijau tua. 3. Tipe gugur. Daun lamtoro bersifat mudah gugur, terutama saat kemarau. Daunnya juga menutup di malam hari atau saat cuaca mendung, respon terhadap cahaya dan suhu. 4. Aroma dan tekstur. Tidak beraroma kuat. Teksturnya tidak terlalu keras dan mudah dikunyah oleh ternak, seperti kambing dan sapi. Ciri tanaman lamtoro secara umum. Tanaman perdu atau pohon kecil dengan tinggi 2-6 meter. Sering tumbuh liar di lahan kering, pinggir jalan, atau ladang. Buahnya berupa polong pipi panjang berisi biji-biji kecil coklat kehitaman. Berbunga bulat kecil berwarna putih kekuningan. 5. Daun karet, Hevea brasiliensis. Masalahnya, getahnya beracun dan bisa menyebabkan iritasi saluran cerna. Gejala, mulut berbusa, perut kembung, nafas berat. Tips, hindari, terutama jika masih segar dan getahnya menempel. Berikut adalah ciri-ciri daun karet Hevea brasiliensis, yang bisa kamu kenali dengan mudah, baik di kebun karet maupun di lingkungan sekitar. Ciri-ciri daun karet. 1. Bentuk daun majemuk. Daun karet termasuk daun majemuk trifoliat, artinya satu tangkai memiliki 3 helai anak daun. Ketiga anak daun tersusun seperti jari-jari kipas. 2. Ukuran dan bentuk. Tiap anak daun berukuran sekitar 10-30 cm panjang, dan 5-10 cm lebar. Bentuknya elips memanjang dengan ujung meruncing. Tepi daun rata, tidak bergerigi. 3. Warna daun. Daun muda berwarna merah atau merah muda kecoklatan dan mengkilap. Saat dewasa, berubah menjadi hijau tua mengilap di permukaan atas, dan hijau pucat di bagian bawah. 4. Tekstur dan permukaan. Daunnya licin dan agak tebal, terasa lentur jika diremas. Urat daun menyirip jelas dan sejajar, terutama terlihat dari sisi bawah. 5. Siklus gugur daun. Pohon karet menggugurkan daun setahun sekali, biasanya saat musim kemarau atau musim tertentu tergantung wilayah. Proses ini disertai dengan perubahan warna daun menjadi kuning, jingga, atau merah sebelum gugur. Ciri pohon karet secara umum. Nama ilmiah, Hevea brasiliensis. Tinggi bisa mencapai 20-30 meter. Kulit batang mengandung getah putih, lateks, yang digunakan untuk membuat karet alam. Daun tumbuh pada ujung ranting dan membentuk kanopi lebat saat musim hujan. 6. Daun bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Masalahnya, sebenarnya tidak beracun dalam jumlah kecil, tapi bisa menyebabkan gangguan hormonal jika terlalu sering. Gejala, siklus birahi kambing betina jadi kacau, nafsu makan menurun. Tips, jangan jadikan pakan utama, cukup sesekali saja.
Berikut adalah ciri-ciri daun akasia Acacia spp, salah satu jenis pohon cepat tumbuh yang sering digunakan untuk penghijauan, industri pulp dan paper, dan juga sebagai peneduh atau tanaman pagar. Ciri-ciri daun akasia. 1. Bentuk daun majemuk menyirip. Sebagian besar jenis akasia memiliki daun majemuk menyirip ganda, mirip daun lamtoro, terdiri dari banyak anak daun kecil. Anak daunnya kecil, lonjong, dan tersusun rapat seperti bulu-bulu halus di sepanjang tangkai. 2. Ukuran. Panjang daun utama tangkai bisa mencapai 10-20 cm. Anak daun hanya sekitar 0,5-1 cm, sangat kecil dan tipis. 3. Bentuk khusus pilode pada jenis tertentu. Beberapa spesies akasia, seperti Acacia mangium, yang umum dibudidayakan di Indonesia memiliki pilode, yaitu tangkai daun yang pipih dan menggantikan fungsi daun sejati. Pilode ini berbentuk lonjong memanjang, mirip daun biasa tapi sebenarnya bukan daun sejati. 4. Warna dan tekstur. Daun berwarna hijau muda hingga hijau tua. Permukaan halus, tidak berbulu, dan terasa tipis. Daunnya akan tampak rimbun halus dari jauh karena ukuran anak daun yang kecil dan banyak. 5. Siklus daun. Beberapa jenis akasia tidak menggugurkan daun secara serentak, tetapi meranggas perlahan sesuai musim. Daya tahan terhadap kekeringan cukup tinggi, daunnya tetap bertahan walau tanah kering. Ciri pohon akasia umum. Tinggi pohon bisa mencapai 20-30 meter, tumbuh cepat dalam waktu 5-7 tahun. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kadang pecah-pecah. Akarnya kuat dan bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen, baik untuk tanah. 7. Daun akasia Acacia spp. Masalahnya, mengandung tanin tinggi, bisa mengganggu penyerapan protein. Gejala, kurus walau makan banyak, pencernaan terganggu. Tips, beri hanya dalam campuran pakan dan tidak terlalu sering. Apa itu daun akasia? Daun akasia berasal dari pohon akasia, genus Acacia, yang merupakan tumbuhan dari keluarga Fabaceae polong-polongan. Tanaman ini tumbuh cepat, tahan kekeringan. Ciri-ciri daun akasia secara umum. 1. Bentuk daun. Daun akasia umumnya majemuk menyirip ganda, mirip daun lamtoro. Terdiri dari banyak anak daun kecil, mirip bulu halus, yang tersusun rapi di kanan-kiri tangkai daun utama. Pada jenis tertentu seperti Acacia mangium, daun sejatinya digantikan oleh pilode, yaitu tangkai daun yang melebar dan berbentuk seperti daun tunggal. Ini adalah adaptasi agar tanaman bisa bertahan di lingkungan panas dan kering. 2. Ukuran daun. Pilode palsu pada Amangium bisa mencapai panjang 10-25 cm dan lebar 3-7 cm. Daun sejati anak daun sangat kecil, sekitar 0,5-1 cm, banyak jumlahnya di satu tangkai. 3. Warna daun. Hijau muda hingga hijau tua, tergantung umur daun dan spesiesnya. Permukaan daun halus, kadang sedikit mengilap. 4. Tekstur dan ketahanan. Daun terasa agak kaku, tidak mudah layu. Tahan terhadap cuaca panas dan kekeringan, karena bentuk pilode yang efisien menyimpan air. 5. Siklus daun. Daun tidak mudah gugur, tetapi beberapa jenis bisa meranggas sebagian saat musim kemarau. Daunnya cukup tahan lama dan tetap hijau meski kondisi tanah minim air. Ciri-ciri kambing keracunan daun beracun. Kalau kambing kamu menunjukkan gejala ini setelah makan daun-daunan, waspadai keracunan. Nafas cepat dan berat, mulut berbusa, leher kaku atau kejang, tidak mau makan, perut kembung atau mencret, lemah atau jatuh tiba-tiba. Kalau kamu curiga kambing keracunan, jangan tunda. Segera. 1. Jauhkan kambing dari sumber pakan beracun. 2. Berikan air minum bersih sebanyak mungkin. 3. Hubungi petugas kesehatan hewan, mantri penyuluh. Tips aman memberi pakan daun ke kambing. Kenali jenis daun yang kamu berikan, jangan asal ambil dari kebun tetangga.
Layukan daun-daunan bergetah atau beracun ringan sebelum diberikan. Campur berbagai jenis hijauan agar nutrisi seimbang dan tidak menumpuk racun. Pantau kondisi kambing, terutama setelah mencoba pakan baru. Konsultasi dengan peternak lain atau penyuluh peternakan di daerahmu. Penutup, meskipun kambing doyan makan apa saja, bukan berarti semua tanaman aman buat mereka. Beberapa daun yang tampaknya biasa saja bisa berbahaya jika diberikan sembarangan. Sebagai peternak, apalagi yang masih pemula, penting banget untuk belajar mengenali pakan yang aman dan beracun. Jadi, yuk mulai lebih hati-hati dalam memilih pakan. Kambing sehat hati tenang panen untung. Kalau kamu punya pengalaman soal kambing keracunan atau pernah salah kasih pakan, share dong di kolom komentar. Biar kita bisa belajar bareng dan saling jaga kambing kita tetap sehat. Yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe, komen dan aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video tentang pakan kambing selanjutnya. Terima kasih.